Bab 321. Musuh sering bertemu. Wanita bermarga Huang ini ternyata adalah ibu kandung Heng Meng, juga menantu Jordi Meng. Walau begitu, Jordi Meng juga tidak berani tidak hormat sedikit pun, sebaliknya Nyonya Huang duduk di posisi utama. Bisa diperlakukan seperti ini oleh Jordi Meng, bahkan bermarga Huang, hanya ada satu keluarga, yaitu salah satu dari 8 keluarga besar kota Yan, keluarga Huang. Sedangkan wanita ini bernama Prunella Huang. Kali ini datang ke Jiangsu demi Heng Meng dan Hebert Meng. Jordi Meng ketakutan, namun wajahnya terlihat menderita, dengan sepasang mata memerah berkata, "Nyonya Huang, kematian Heng dan Hebert adalah perbuatan Jerry yang anak muda ini." Selanjutnya, dia memberitahu dengan detail perihal Heng Meng dan Hebert Meng. Mengatakan yang harus dikatakan, namun menyembunyikan perihal dia mengusir Heng Meng di depan umum, serta menolak Hebert Meng saat mencari keluarga untuk membalas dendam. Selesai mendengarkan Jordi Meng, sepasang mata Prunella Huang merah, tatapannya penuh dengan aura membunuh. "Kenapa aku masih mendengar kamu tidak bersedia maju demi putraku, mengusirnya dari keluarga di depan umum? Hebert Meng juga pernah mencarimu, ingin menggunakan kekuatan keluarga Meng untuk membalas dendam putraku, namun ditolak olehmu." Prunella Huang kelihatannya tenang, namun auranya menonjol, terlihat tegas. Begitu pertanyaan ini dilontarkan, raut wajah Jordi Meng segera berubah. Bila dia tahu Prunella Huang adalah orang 8 keluarga besar kota Yan, bagaimana mungkin dia akan mengusir Heng Meng dari keluarga? Juga bagaimana mungkin menolak permintaan Hebert Meng? Bahkan dia tidak tahu urusan antara Prunella Huang dan Hebert Meng. Hanya tahu, di suatu hari 30 tahun yang lalu, Hebert Meng tiba-tiba membawa pulang seorang bayi laki-laki, berkata ini adalah putranya. Sedangkan bayi laki-laki ini adalah Heng Meng. Jordi Meng diam-diam sudah melakukan tes DNA untuk Heng Meng, memastikan Heng Meng memang putra Hebert Meng, dia baru mengakui Heng Meng. Sekarang, Prunella Huang datang dengan dominan, menyelidiki kematian Hebert Meng dan Heng Meng. Ini membuat Jordi Meng sangat menyesal, namun saat ini, hanya ada rasa takut dan gelisah. "Nyonya Huang, aku juga terdesak hingga tak berdaya." Jordi Meng sangat ketakutan, raut wajahnya berubah berkata, "Semua orang dapat melihat harapanku pada Hebert Meng dan Heng. Aku bahkan memberi pengecualian, memberi kualifikasi untuk Heng untuk bersaing dengan generasi paman-pamannya menjadi pewaris. Tapi Jerry yang bocah itu, kemampuannya terlalu kuat, dapat mendorong keluarga Meng. Tunggu setelah Nyonya Huang menyelidiki sendiri hal yang terjadi hari itu, maka bisa tahu aku tidak menyembunyikan sedikit pun dari Anda. Tidak peduli bagaimanapun, Hebert adalah putra yang paling aku banggakan, Heng juga cucu kebanggaanku, bila bukan karena terpaksa, aku bagaimana bisa mencampakkan mereka." Jordi Meng berdiri, bahkan tidak berani duduk, bila bukan karena perbedaan generasi dengan Prunella Huang, dia bahkan akan berlutut memohon. Prunella Huang tentu saja tahu Jordi Meng tidak berani menipu dirinya. Justru karena Jordi Meng adalah ayah Hebert Meng, kakek Heng Meng, kalau tidak, dia juga tidak akan bicara omong kosong begitu banyak dengan Jordi Meng. "Jerry yang kamu katakan itu, apa sungguh begitu hebat? Satu serangan dapat mengalahkan master terkuat keluarga Mengmu?" tanya Prunella Huang mengernyit. Beberapa tahun ini, walaupun dia tidak pernah datang ke keluarga Meng, namun tahu segalanya tentang keluarga Meng. Juga tahu dengan jelas, seberapa dalam latar belakang keluarga Meng. Namun tidak disangka, keluarga Meng yang besar ternyata hampir dihancurkan oleh seorang anak muda. "Nyonya Huang, semua ucapanku itu benar, tidak berani menipumu satu kata pun." Jordi Meng bergegas berkata, takut begitu Prunella Huang tidak senang, akan langsung membunuhnya. Prunella Huang tidak bicara, namun terlihat serius. Sebagai wanita keluarga Huang, dia bukan seorang orang bodoh. Seorang anak muda yang hanya berusia 27 tahun, bisa mengalahkan master terkuat keluarga Meng. Kemampuan seperti ini, walaupun di antara 8 keluarga besar kota Yan, juga jarang ada petarung semuda ini. "Master Tan, bagaimana menurutmu?"
Prunella Huang tiba-tiba bertanya pada seorang pria paruh baya di sisinya. Master Tan adalah master yang dia bawa dari keluarga Huang, bertanggung jawab melindungi keamanannya, kemampuannya sangat kuat. Dalam seni bela diri, bertanya Master Tan, tentu saja paling baik. Master Tan tiba-tiba bertanya, Jordi Meng, siapa master terkuat keluarga Meng? Vepa. Jordi Meng berteriak, sebuah sosok yang mengenakan jubah hitam dan topeng skrim berjalan keluar dari belakangnya. Master Tan berjalan maju, menatap ke arah Vepa berkata, keluarkan kemampuan terkuatmu, bertarung denganku. Baik, kata Vepa. Kling. Pada saat bersamaan, Vepa mengeluarkan pedangnya. Kalimat, Vepa mengeluarkan pedang, darah mengalir menjadi sungai, tersebar di dunia persilatan ibu kota provinsi ini, namun di hadapan Master Tan sepertinya tidak pantas diungkit. Ayo. Master Tan berdiri dengan sepasang tangan di belakang, berteriak keras pada Vepa. Namun Vepa tidak berani abai sedikit pun, dia dapat merasakan sebuah kekuatan yang kuat dari Master Tan. Walaupun tahu dirinya akan kalah, dia juga harus bertarung. Hua! Vepa berteriak marah, kakinya tiba-tiba bergerak, seketika mengerahkan kecepatan terkuat. Semua orang hanya melihat sebuah bayangan hitam menyerang ke arah Master Tan, sedangkan Master Tan tetap berdiri di tempat, satu tangan di belakang tubuh, satu tangan yang lainnya dengan alami menggantung di sisinya. Jelas, Master Tan hanya ingin menggunakan satu tangan menghadapi Vepa. Bukan karena dia arogan, melainkan dia memiliki kualifikasi untuk arogan seperti ini, walaupun di kota Yan, dia juga bisa dianggap master peringkat atas. Hanya master top di keluarga kaya ibu kota provinsi, di hadapannya tidak pantas diungkit. Dia menyuruh Vepa mengerahkan kemampuan terkuat bertarung dengannya, hanya ingin menggunakan hal ini untuk tahu kemampuan Jerry Yang. Hia. Dalam sekejap, Vepa sudah tiba di hadapan Master Tan, sepasang tangan memegang pedang, dengan cepat mengayunkan pedang. Klang! Melihat pedang Vepa akan mendarat di atas kepala Master Tan, di saat ini, Master Tan tiba-tiba mengulurkan tangan, menekukkan jari dan menjentikkannya, sebuah suara logam yang nyaring terdengar. Di bawah rasa terkejut semua orang, pedang Vepa tak disangka melayang oleh satu jentikan ini. Boom! Ekspresi Vepa tertegun, masih belum tersadar, dadanya sudah diserang oleh sebuah kekuatan yang sangat kuat dan dominan. Belum tersadar apa yang terjadi, dia menyemburkan darah. Tubuhnya melayang beberapa meter jauhnya, saat terjatuh di atas lantai, sudah pingsan tak sadarkan diri. Seluruh tempat menjadi hening. Sepasang mata Jordi Meng melotot, menatap lekat ke arah Master Tan yang berdiri dengan sepasang tangan di belakang di ruang tamu. Satu jari menjentikkan pedang Vepa. Satu tapak membuat Vepa melayang. Di dunia ini, apa sungguh ada master sekuat ini? Walaupun dia tahu Vepa pasti akan kalah, namun dia juga tidak menyangka akan kalah begitu gesit. Lemah, kata Master Tan tanpa ekspresi, berbalik kembali duduk di sebelah Prunella Huang. Prunella Huang tidak terkejut sedikit pun, menatap ke arah Jordi Meng, bertanya datar, kamu rasa, siapa yang lebih kuat antara Master Tan dan anak muda yang bernama Jerry yang itu? Kali ini Jordi Meng baru tersadar, berkata dengan bersemangat, kemampuan bela diri Master Tan tidak terbandingi, Jerry yang sama sekali tidak memiliki kualifikasi bila dibandingkan dengan Master Tan. Bukan dia menjilat, melainkan menurutnya Jerry yang memang tidak dapat dibandingkan dengan Master Tan. Ekspresi Master Tan tenang, mengambil cangkir teh porselen putih di meja di sisinya, menyisipnya pelan, kembali meletakkannya, baru berkata, Nyonya Huang, lebih baik biarkan aku bertemu anak muda itu, lihat sebenarnya dia memiliki kemampuan apa. Prunella Huang tidak bicara, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Lewat beberapa saat, dia baru bertanya, Jerry Yang, sebenarnya memiliki latar belakang apa? Ini adalah hal yang paling dia perhatikan, dia juga percaya, bila Master Tan maju, Jerry Yang pasti akan mati. Tapi dia juga mengerti, Jerry yang begitu muda, namun kemampuannya begitu kuat, status dan latar belakangnya tidak biasa.
Ini adalah cara keluarga Huang, di hadapan musuh manapun. Yang pertama harus dilakukan adalah menyelidiki latar belakang musuh. Justru karena ini, keluarga Huang baru bisa berdiri di kota Yan, berada di peringkat 8 keluarga besar kota Yan dan tak tersingkirkan. Kali ini Jordi Meng baru teringat dirinya hampir saja melewatkan satu hal yang penting. Raut wajahnya sedikit serius, bergegas berkata, "Nyonya Huang, berdasarkan penyelidikanku, Jerry yang adalah putra yang dicampakkan oleh keluarga Yuan, 18 tahun yang lalu, dia dan ibunya diusir dari kota Yan. Hanya saja tidak tahu kenapa, setengah tahun yang lalu, keluarga Yuan menyerahkan kembali grup Yan Chen kepada Jerry Yang. Juga karena hal ini, jadi di awal saat menghadapi Jerry Yang, karena takut pada keluarga Yuan, aku tidak berani terlalu kejam padanya." Jordi Meng memberitahu semua yang dia ketahui pada Prunella Huang. Sepasang mata Prunella Huang sedikit memicing, mendengarmu bicara seperti ini. Aku teringat hal ini, ternyata, dia masih memiliki darah keluarga Yuan. Kalaupun begitu lalu bagaimana? Putra dan suamiku mati karenanya. Kalau begitu, dia harus mati. Prunella Huang hampir menggertakkan gigi saat mengatakan ucapan ini. Bila darah murni keluarga Yuan, dia mungkin masih akan mempertimbangkan ingin melawan Jerry Yang, namun karena hanya seorang anak yang dicampakkan, maka tidak ada kekhawatiran apapun. Di saat ini, sesosok anak muda tiba di rumah keluarga Meng. "Bibi." Dia tiba di sisi Prunella Huang, sedikit mengangguk, sikapnya sangat hormat. "Andi Huang, kenapa lehermu?" Prunella Huang tiba-tiba melihat di leher Andi Huang ada beberapa bekas jari yang jelas, wajahnya seketika menjadi dingin. Andi Huang menggertakkan gigi berkata, "Bibi, aku dipukul orang di Jiangsu." "Apa, di Jiangsu yang begitu kecil, ada orang yang berani memukul orang keluarga Huangku?" Prunella Huang seketika murka, dia datang ke Jiangsu awalnya demi putra dan mantan suaminya. Sekarang bahkan keponakannya juga dipukul orang. Untuknya, Jiangsu seperti sekolah dasar, ibu kota provinsi seperti sekolah menengah, sedangkan kota Yan adalah universitas. Sekarang, mahasiswa dipukul anak sekolah dasar di sekolah dasar. Dapat dibayangkan suasana hatinya sekarang. Keluarga Mengmu seharusnya bisa mengatasi hal ini bukan? Prunella Huang bertanya sambil memicingkan mata pada Jordi Meng. Untuknya, bila menyuruh orang keluarga Huang turun tangan, maka sangat memalukan. Jordi Meng bergegas mengangguk, "Nyonya Huang tenang saja, tidak peduli siapapun yang berani menyentuh Tuan Muda Andi, maka menjadi musuh keluarga Mengku. Sekarang, aku akan mengatur orang membalaskan dendam untuk Tuan Muda Andi. Jangan bunuh dia, aku ingin membuatnya menderita," kata Andi Huang dengan bengis. Teringat perasaan berada di ambang kematian sebelumnya, sampai sekarang, dia masih merasa takut. Dia seorang keturunan langsung keluarga Huang, tak disangka hampir dibunuh di jalan oleh seorang yang lebih muda darinya, dia harus membalas dendam ini. "Tuan Muda Andi tenang saja, aku akan membiarkannya hidup, terserah dihukum olehmu." Jordi Meng bergegas berkata. Bersambung.